Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Syafiq Al-Adzadi dengan nomor induk mahasiswa 22010 4010 243 yang akan membawakan tugas ilmu dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Rizkiatul Hasanah. Pada pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas 7 materi, yaitu yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan madawu. Memasuki pembahasan kita yang pertama adalah landasan ontologis. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on yang berarti ada, atau ontos artinya keberadaan, dan logos artinya logik atau pemikiran. Clauberg menyebutkan ontologi sebagai ilmu pertama, yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaannya, dan mendasari teologi serta fisika. Secara ringkasnya, landasan ontologis mengungkapkan dari apa yang dikaji di pembahasan di dalamnya, dan objek yang termasuk dalam kajian ilmu dakwah dan lain sebagainya. Objek kajian ilmu dakwah. Adapun kajian ilmu dakwah terdiri ada dua, yaitu objek formal dan objek materialnya. Objek formal adalah seperti proses dakwahnya, unsur-unsur dakwah, pengelolaannya, ataupun sumber daya manusianya. Dan objek materialnya adalah hal yang dipelajari dalam ilmu dakwah, seperti Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Selanjutnya, landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah, objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Semua sependapat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, metode di dalam ilmu dakwah. Yang pertama, pendekatan normatif. Intinya, berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber normatif, yaitu Al-Quran dan hadis, maupun sejarah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengetahui asbabun nuzul dan asbab al-wurud serta metode tafsir dan hadis. Selanjutnya, pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah berusaha mengkaji atau menyelidiki kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu untuk menemukan teori yang sudah ada. Dan yang terakhir, pendekatan filosofis. Intinya, berusaha mengkaji pemikiran para ulama atau pakar dakwah melalui tulisan atau karyanya. Selanjutnya, aksiologi dakwah. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari sudut pandang filsafat. Pembicaraan ini dinilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana, seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk atau manfaat tidak manfaatnya. Selanjutnya, dimensi aksiologi dakwah yang harus dicermati. Perlu dijernihkan terlebih dahulu pemahaman dakwah sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai objek kajian atau bahkan sebuah aktivitas yang konkret. Kesadaran ajab pluralitas sebagai keniscayaan yang meliputi sebagai berikut.
perbedaan kebudayaan antara wilayah tertentu dengan yang lain, kurun waktu tertentu dan kurun waktu yang lain, kondisi sosial ekonomi tertentu dari kondisi yang lain, historis tertentu dan histori yang lain. Adanya realitas bahwa di luar Islam ada komunitas lain seperti ahli kitab, orang musyrik dan kafir yang dapat dilindungi atau diperangi tergantung kondisi yang ada. Dakwah sebagai panggilan, ajakan, dan komunikasi harus merupakan dialog, bukan monolog. Keterbukaan menjadi syarat mutlak. Kesediaan untuk selalu dipuji dan argumen adalah syarat aksiologi yang harus ada dalam setiap upaya menyampaikan nilai kebenaran. Memasuki pembahasan yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama, signifikan ilmu dakwah. Jika dilihat dari Kamus Thesaurus Indonesia, signifikasi memiliki padan kata berupa arti, makna, terapan, pemahaman, penerimaan, pengertian, sangkutan. Signifikasi sering digunakan untuk mengungkapkan istilah-istilah ilmiah dalam penelitian, khususnya statistika. Signifikansi ilmu dakwah menurut Joseph W. Duban, sains aplikatif, ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen. Ada dua hal yang digunakan sebagai ujian, yaitu satu, penguji teori, yang kedua, pembentukan teori. Ilmu dakwah dan ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Perilaku keagamaan dai dan mad'u merupakan objek material ilmu dakwah. Perilaku sosial individu atau kelompok jika dikaitkan dengan niat menjadi kajian psikologi tentang motivasi. Jika perilaku tersebut dikaitkan dengan hubungan sosial menjadi kajian sosiologi, dan jika dikaitkan dengan latar belakang budaya menjadi kajian antropologi. Hubungan antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat menjadi objek ilmu komunikasi. Perilaku manusia dikaitkan dengan kebutuhan materialnya menjadi bagian ilmu hukum, dan jika dikaitkan dengan posisi hukumnya menjadi bagian ilmu politik. Memasuki pembahasan yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Teori sistem sudah menjadi pembahasan utama, meskipun teori ini sudah banyak dikritik oleh penantangnya dan dibangun kembali oleh George Reader sebagai bagian dari paradigma atau sasaran kajian. Fakta sosial yang dirintis oleh Emily Durkheim. Meskipun demikian, pembatasan paradigma tidak lagi diberlakukan oleh para ilmuwan sosial, sehingga saat ini banyak ilmuwan yang memilih pendekatan multiparadigma. Oleh karena itu, kajian teori sistem tidak lagi menjadi wilayah paradigma fakta sosial, tetapi juga ditelaah dengan paradigma yang lain, seperti paradigma definisi sosial dan perilaku sosial. Selanjutnya, teori sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani. Sistema yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada bagian 1960-an, ia telah menjadi suatu teori dengan nama teori sistem umum, atau yang disebut dengan General System Theory. Sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Hubungan antara sistem atau elemen-elemen dalam suatu sistem disebut struktur internal. Ketika struktur internal tidak diperhatikan, maka sistemnya menjadi kotak hitam atau black boxes. Ada dua proses pengembangan suatu sistem. Selanjutnya, teori sistem sastra. Teori sistem dikembangkan menjadi sistem sosial. Sistem sosial ini adalah
suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Jika dalam suatu sistem sosial terjadi penyimpangan atau ketidakaturan dari norma, maka sistem akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan pada status sosial seseorang. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung dalam membentuk suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Memasuki pembahasan yang keempat adalah macam model pendekatan media dan dakwah. Macam-macam dakwah. Terdapat berbagai macam dakwah. Salah satunya adalah dakwah amma, dakwah bil lisan, dakwah bil hikmah, dakwah bil tadwin, dakwah bil hal, dan dakwah partilah. Yang pertama adalah dakwah amma. Dakwah amma yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Selanjutnya, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Selanjutnya, dakwah bil hal. Dakwah bil hal yakni kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas, atau yang dikenal dengan action, approach, atau perbuatan yang nyata. Selanjutnya ada dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Metode dakwah ini disampaikan dengan cara menuliskan. Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang memberi peringatan kepada teman atau orang yang melakukan perilaku tercela dengan cara perkataan yang tegas. Dan yang terakhir ada dakwah fardiyah. Contoh dari dakwah fardiyah ini adalah saat sedang menasihati atau memberi anjuran kepada rekan kerja. Ketika kita melihat teman sedang salah atau tersesat dalam ajaran Islam, maka kita bisa menasihatinya dengan baik, yang termasuk dalam dakwah fardiyah. Pembahasan selanjutnya adalah model dakwah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharatul Kiptiyah, objek pembahasannya adalah model tablik seorang ustadz atau dai. Sedangkan peneliti pada penelitian ini objeknya adalah suatu model dakwah atau organisasi. Selanjutnya, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau dasar hikmah dan kasih sayang. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menekan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi kehidupan, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Yang kedua, ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini adalah memiliki dua aspek: citra pandang dakwah terhadap manusia dan realita pandang dakwah terhadap manusia. Selanjutnya ada media dakwah. Media dakwah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama non media massa. Yang mana non media massa ini, yang pertama adalah manusia, utusan, kurir, dan lain-lain.
telepon, surat, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah media massa. Media massa yang pertama adalah dari media berupa pertemuan, rapat umum, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, media massa benda-benda seperti spanduk, buku, selebaran, poster, folder, dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode dakwah. Metode dakwah adalah rencana atau prosedur yang dilampirkan untuk menyelesaikan kegiatan atau tugas demi pencapaian tujuan. Metode ialah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan untuk menyampaikan sebuah materi. Memasuki pembahasan yang kelima adalah problematika dakwah pada masa kini. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam hiburan atau entertainment, kepariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang kerawanan moral dan etika. Memasuki pembahasan yang keenam adalah faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari kata bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hadayahdi, hadian, hudian, hidayatan. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah ialah petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dari perspektif dakwah, kata hidayah memiliki dua makna, yaitu dai hanya sekedar menunjukkan. Maka dari itu, dai hanya menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Sementara makna yang kedua, dai menuntun mad'u dan memegang tangan mad'u dan dibawa sampai ke tujuan. Macam-macam hidayah. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan mufassir besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi pembagian hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, hidayah ilhami. Hidayah ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil sari patinya. Dapat membangun sarang yang menurut para ahli adalah desain yang sempurna berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangis dan merengek-rengek pada ibunya agar diberi ASI. Nah, siapakah yang mengajari lebah dan bayi tadi untuk melakukan hal tersebut? Tentunya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah ilhami kepada makhluknya. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima hidayah ini. Dalam bahasa kita, hidayah ilhami ini adalah insting yang merupakan tingkat intelijensi yang paling rendah. Selanjutnya ada hidayah al-hawas. Hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya adalah ketika manusia mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan senang, dan jika mendapatkan musibah, maka ia akan sedih. Dalam istilah kata, hidayah hawasi ini adalah kemampuan indrawi. Hidayah hawasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, maka respon yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa sangat tergantung dengan lingkungan kita. Jika lingkungan itu normal, maka respon kita akan normal. Misalnya, orang yang mendapatkan musibah akan sedih karena lingkungan
lingkungannya mengajarkan untuk merespon peristiwa tersebut dengan bersedih. Di lain tempat dan waktu, mungkin saja respon ini berubah karena lingkungannya merespon dengan hal yang berbeda. Maka untuk mendapatkan hidayah hawasi ini, kita harus membuat atau mengondisikan agar lingkungan kita hidup normal alamiah. Selanjutnya, hidayah akli. Hidayah akal adalah hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah akal ini akan bekerja dengan ilmu yang diperoleh dari proses pembelajaran kehidupan yang telah dilakukan, yang kemudian digunakan untuk memilih respon yang terbaik bagi diri di masa yang akan datang. Namun, hidayah akal ini mempunyai keterbatasan dalam menyeragamkan respon terhadap sebuah kejadian untuk seluruh manusia. Ada pepatah yang mengatakan lain ladang, lain pula belalangnya, lain kepala, lain pula isinya. Mungkin respon tertentu baik menurut kita, akan tetapi belum tentu baik menurut orang lain. Maka diperlukan sebuah standar untuk menyeragamkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Jawaban untuk hal ini pada pertingkatan hidayah selanjutnya. Selanjutnya, hidayah al-adiyani. Hidayah ini merupakan petunjuk Allah yang berupa ajaran dan hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal, maka Allah memberi manusia hidayah al-adiyani sebagai pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang diridhoinya. Hidayah ini membimbing manusia untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Hidayah at-taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufik ibarat benih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala semaikan di hati, yang tidak hanya bersih dari segala hama penyakit, tetapi juga subur dengan titisan Rabbani. Selanjutnya, hidayah dan ikhtiar tawakal. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Pendakwah hanya bertugas untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendakwah tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut teori komunikasi, apabila komunikator atau pendakwah tidak berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan, maka komunikan atau mitra dakwah tidak dapat disalahkan. Memasuki pembahasan yang terakhir adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. 1. Pengertian persuasi. Istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal yang membujuk, mengajak, atau meyakinkan. Persuasif yaitu cara memengaruhi jiwa seseorang sehingga membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan sesuatu tindakan. Dakwah bersifat persuasif, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Dalam upaya tersebut, persuasi tidak melakukan paksaan. Pilihan diserahkan kepada penerima, yaitu mad'u. Ini adalah tantangan bagi persuader, yaitu dai. Bagaimana upaya atau pesan persuasi yang dilakukan dapat diterima oleh khalayak dengan sukarela tanpa dipaksa. Dakwah memerlukan prinsip persuasi karena dalam prosesnya menggunakan pendekatan psikologis, dan hasil yang ingin diraih berdasarkan kepada kesadaran si penerima pesan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, metode persuasi. Jika dakwah persuasi dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologi agar menghasilkan kesan yang mendalam, yaitu dekor, yaitu meyakinkan audiensi dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi pesan dakwah, serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan. B. Promover, yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiensi dengan jalan direct, PT,
estetik, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinannya. Pembicara melahirkan kata hatinya dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Yang C, konsiliar, yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah. Yang D, prepertoyur, teknis persuasi yang artinya pukul terus. Ini merupakan cara yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham itu dikemukakan, dipuji supaya pendengar hafal, mengetahui betul-betul dan hingga timbulnya kepercayaan padanya. Yang E, simbolik, yaitu cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksud dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Pembicara harus berpikir dan pembicara dengan nama lambang yang telah dikenal atau mendengar. Yang F, sensasi, yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicaranya. G, sugesti, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinannya tanpa berpikir lebih lanjut. Yang terakhir, yaitu sesuatu kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Selanjutnya, faktor keberhasilan persuasi. Agar persuasi dapat berlangsung sukses, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A, availability dan relevance. Bila kedua hal tersebut ada, secara konsisten dapat diramalkan bahwa perilaku seseorang didorong oleh sikapnya. B, memahami kondisi berpikir sasaran atau menentukan strategi pendekatan. Yang C, memahami naluri dan reaksi spontan sasaran. Pada umumnya, orang selalu dalam keadaan heuristik dan mudah dibujuk. D, attribution dan sequential recall, yaitu taktik pendekatan untuk memperoleh ya. Yang E, menggali kebutuhan terdalam sasaran dalam bahasa hipnosis. Selanjutnya, efek dakwah. Atsar berasal dari bahasa Arab yang berarti bekasan atau sisa. Efek atsar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu sebagai halayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi. Metode dan media yang digunakan, kemampuan menganalisa efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Secara umum, dampak komunikasi dakwah adalah terjadinya perubahan dari tidak beriman menjadi mukmin, non-muslim menjadi muslim, pengingkaran menjadi kepatuhan, kemaksiatan menjadi kebaikan, kemungkaran menjadi kebaikan, pelaku maksiat menjadi rajin beribadah. Ringkasnya, dari kehidupan tidak islami dalam proses komunikasi atau dakwah, efek atsar merupakan unsur terakhir sebagai perwujudan dari kerjasama seluruh unsur lain. Justru itu, efek atsar merupakan ujung dari proses dakwah dalam paradigma makanetis, sedangkan proses komunikasi atau dakwah adalah hubungan rohaniah, pesan dan dari saat mulai dilontarkan hingga saat pesan itu diterima oleh komunikan atau mad'u. Selanjutnya, tahap-tahap perubahan perilaku. Terdapat 3 proses perubahan perilaku menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu yang pertama, efek afektif. Dalam persuasif, afektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan mad'u terhadap pesan yang disampaikan oleh dai. Pada tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Yang kedua, efek kognitif, yaitu yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi halayak. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Respon kognitif adalah pikiran yang dimiliki individu sebagai reaksi terhadap sebuah pesan persuasif. Dan yang terakhir adalah efek behavioral.
adalah efek yang timbul secara timbulnya dua efek sebelumnya, bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah merupakan akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Jika dakwah telah menyentuh aspek behavioral, yaitu telah dapat mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran-ajaran Islam sesuai pesan dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan inilah merupakan tujuan final dari dakwah itu. Keberhasilan efek behavioral ini dapat diketahui ketika tindakan yang dilakukan mad'u sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh seorang dai. Selanjutnya, evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal atau komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Kalau evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik, maka tercipta suatu perjuangan di dakwah tersebut. Rosdi menetapkan hal-hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah penyajian pesan komunikasi, perhatian, pemahaman, tunduk pada pesan pembicara, penahanan dalam ingatan, dan yang terakhir adalah tingkah laku. Nah, dalam komunikasi ini, jika pendakwah tidak mendapat tujuan yang telah direncanakan, pendengar tidak bisa disalahkan. Pembicara harus introspeksi diri untuk mengetahui kesalahannya dan penyebabnya sehingga isi pesan tidak mencapai tujuan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.